sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya buat atau Himewari Flores. Nah, di sini kita ketikkan PHP anti-sensor pada terminal. Nah, ketika kita sudah memanggil perintah itu, maka akan muncul server runningnya. Nah, kita buka. Nah, pada tampilan awal atau tampilan awal akan muncul tampilan yang meminta kita untuk login. Nah, di sini saya menggunakan template dari admin LTE. Di sini akan muncul tampilan sign untuk memulai sesi Anda. Nah, kita diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, di sini saya sudah membuat email untuk masuknya, yaitu himewari@gmail.com dan passwordnya 12345. Nah, di sini kita perlu sign. Nah, ketika kita berhasil sign atau password kita dan username kita benar, nah, maka kita akan langsung diarahkan ke dashboard yang telah kita buat. Nah, dashboard saya kosong. Saya belum membuat dashboardnya, dan di sini saya memiliki sidebar atau menu bar. Nah, yang memiliki list-list dari fitur yang saya buat. Nah, di sini ada list buket, list bunga, data member, dan data pegawai. Lalu ada booking, ada order, dan transaction. Nah, seperti itu awal tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil program saya secara keseluruhan. Setelah sesi login tadi yang akan menampilkan dashboard, nah, di sini kita bisa melakukan atau memanfaatkan menu yang telah saya buat, fitur-fitur menu yang telah saya buat. Nah, ketika saya memanggil menu-menu ini, maka router akan terhubung ke rootnya. Nah, langsung misalnya saya memanggil list buket, maka di sini akan langsung ke menu buket. Nah, ketika list bunga, nah, akan langsung terhubung ke controller bunga atau root bunga. Nah, seperti member, pegawai, dan order. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lihat kenapa ini bisa terpanggil di si sidebar menu ini. Nah, kita bisa lihat di template yang ini, si template blade ini. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara kerja tiap list yang ada di sini. Bagaimana cara saya menampilkan data, mengedit data, dan menghapus data. Nah, saya akan contohkan di list bunga. Di sini kita sudah panggil list bunga nih, akan muncul di sini. Nah, di sini kita sudah punya 3 data, yaitu bunga lili, bunga mawar, dan bunga matahari. Nah, di sini saya akan menambahkan data baru. Contohnya, ID-nya itu ada di 0210 misalnya. Nama bunganya itu bunga baby bread yang ini dengan harga satuan 7.000, misalnya 8.700. Dengan stok yang saya miliki adalah 340 batang. Nah, kita juga bisa memasukkan foto di sebelah sini. Nah, sembarang saja fotonya, lalu kita masukkan atau kita simpan. Nah, maka data baby bird yang tadi akan tersimpan di sini. Nah, 210 kode bunganya dengan nama bunga baby bird,
dengan harga 8.700 dan stok bunga 340. Nah, saya gagal memasukkan foto. Di sini tidak muncul, namun di data Lili dan Mawar saya berhasil. Nah, sebelumnya saya telah ada ketidaksengajaan untuk menghapus atau mengedit sintak di sebelumnya, karena sebelumnya saya telah berhasil menambahkan data dengan benar atau fotonya dapat tersimpan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengedit datanya. Misalnya si data ya, saya salah memasukkan si kode data yang ini yang 210. Nah, harusnya 211. Saya edit lagi. Maka tinggal saya ganti jadi 211. Nah, kita masukkan. Nah, maka akan muncul di sini terganti kode bunga baby bird akan terganti menjadi 211 ini. Nah, di sini saya memiliki fitur tambah, action edit dan action hapus. Nah, saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya menggunakannya. Misalnya, di sini saya bisa mengisikan ID bucket ya, misalnya 909.001 dengan nama buket, misalnya love buket, dengan harga 560.000. Nah, saya masukkan note, silahkan order, dan saya masukkan foto seperti ini. Nah, maka data yang telah saya masukkan tadi akan tersimpan di sini. Nah, bisa dilihat ada kode buket. Nah, 9001, nama buketnya, harganya, dan fotonya juga tersimpan di sini. Namun gagal. Nah, ada note silahkan order. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan aksi edit. Nah, di sini saya akan mengedit si love buket ini. Contohnya misalnya saya salah memasukkan kode buket. Nah, di sini saya edit menjadi 9.003. Nah, bisa dilihat langsung terganti. Lalu saya akan menghapus datanya. Misalnya saya tidak jadi menjual buket tersebut. Nah, maka di sini si data buket akan terhapus. Nah, fitur ini sama dengan fitur-fitur yang ada di tiap list ini. Misalnya saya ingin memasukkan data pegawai. Nah, saya hapus dulu misalnya yang ini. Nah, saya masukkan lagi. Contohnya ini ID-nya si 3212. Nah, dengan nama pegawai ya, bagiannya itu kurir. Nah, dengan statusnya part-time, pegawai part-time. Nah, kita lihat di sini, maka data Yaya ini akan masuk. Nah, misalnya saya salah. Nah, di sini akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, akan muncul tampilan data berhasil ditambah. Nah, begitu. Kembali lagi ke list bunga. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika si tampilan atau fitur dari atau action dari tampilan list buket, list bunga, list data, atau list pegawai itu sama, ada tambah, edit, hapus, dan lainnya itu caranya sama, dan rules-nya sama, controllernya sama, yang sedikit berbeda itu ada di order. Nah, bisa kita lihat di sini saya sebelumnya sudah memasukkan data. Maaf sebelumnya, ini tuh karena saya ada sedikit mengubah datanya dan tidak bisa mengembalikan lagi seperti semula, ada sedikit error. Nah,
Di sini ketika kita membuat prompt ini, nah contohnya adalah 1103. Nah, ID order ini mengorder bunga mawar. Nah, misalnya mengorder di round buket dengan yang nama buketnya round buket dan yang membelinya itu adalah si pengguna member Adit. Nah, misalnya beliau order tanggal 6 dan akan mengambilnya di tanggal 18. Nah, hanya mengorder 3 buah bunga atau buket. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya. Di sini ada 1103 ID order yang tadi kita masukkan, lalu ada order bunga, nah 2, dan order buket 435, dan ID member 21203, dan tanggal order di tanggal 16 dan tanggal ambil di 18, dan quantity atau jumlah ordernya ada 3. Nah, mengapa ketika tadi kita menginputnya muncul mawar, nama buket, dan nama pemilik membernya, dan ketika kita input itu yang muncul adalah kode data, kita bisa dilihat di sini karena saya sudah merelasikan satu sama lain karena saya sudah merelasikan tabelnya, di mana ID bunga akan terhubung di ID bunga order, ID buket akan terhubung dengan ID buket yang ada di table order, dan ID member akan terhubung di ID member yang ada di order. Nah, begitu. Nah, kita bisa lihat di list bunga. Nah, tadi saya menginput mawar, maka akan muncul mawar, member, dan buket. Seperti itu. ID yang muncul adalah 21203 milik Adit dan sama dengan muncul yang di data order. Di ID member, ID buket, dan ID bunga itu saling berelasi dengan table order. Presentasi dari project yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan cukup mudah dimengerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.